Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang ke-20. Demikian pembacaan firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak mengapa ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini seolah-olah memberikan kebingungan kepada manusia. Mengapa demikian? Karena cara manusia merespon tindakan Allah sering sekali hanya menekankan tentang cara seseorang merasionalkan sesuatu. Sehingga ketika sesuatu itu bersifat irasional dalam pengertiannya sendiri, sehingga manusia itu lebih sering langsung menolak. Tetapi kita semakin memahami satu hal, bahwa penyadaran itu penting. Bahwa Allah di dalam Kristus bukan menjadi irasional, tetapi begitu rasional. Mengapa demikian? Inilah cara dan upaya Rasul Kristus, yakni muridnya yang terkasih, Yohanes, memberikan pengertian yang benar-benar dan sangat mendalam kepada orang-orang yang sudah dipengaruhi oleh arus sekularisasi, yang sudah dipengaruhi oleh gnostisisme, yang sudah dipengaruhi oleh pikiran-pikiran cara manusia yang hanya menekankan tentang sesuatu dalam hubungan sebab akibatnya. Ketika manusia berkata, Yesus bukan Tuhan dan Juru Selamat, apakah Tuhan bisa mati dan lain sebagainya? Ternyata kita semakin disadarkan dengan apa yang disampaikan oleh Yohanes pada ayat harian pada saat ini. Ia berkata, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Yesus datang telah memberikan pengertian kepada kita. Pengertian apa yang telah dibawa Kristus supaya kita mengenal yang benar. Bahwa ketika kita selama ini memahami pengertian-pengertian yang tidak benar, maka kita akan terus berada di dalam ketidakbenaran itu. Tetapi ketika pengertian itu diperbaharui dan diperbaiki oleh kebenaran itu sendiri, maka kita harus berpindah dari cara kita yang salah itu kepada pengertian yang benar. Apa pengertian yang benar yang telah dinyatakan Allah? Bahwa Yesus Kristus adalah anaknya sendiri. Bahwa di dalam Kristuslah kita mendapatkan pengertian yang benar. Apa itu? Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Bukan hanya ketika kita memikirkan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka semuanya sudah selesai. Sekarang kita semakin ditantang bahwa berada di dalam Kristus harus bisa menembus batas-batas pengertian manusia itu. Bahwa semuanya telah diberi kepada kita. Supaya kita semakin percaya kepada nama anak Allah. Bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Ini yang penting. Aku telah memiliki hidup yang kekal. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk diberikan kepada orang banyak saat ini. Ketika kita hanya berkata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu sangat benar. Tetapi apakah saudara telah memiliki hidup yang kekal? Itu yang terpenting. Dan inilah pengertian yang telah kita terima. Sehingga Yohanes menegaskan itu. Bahwa aku telah menerima hidup yang kekal. Demikian juga ke saudara. Karena kita telah berada di dalam Kristus yang adalah Allah dan Juru Selamat yang benar. Maka bersyukurlah saudaraku. Karena saudara berada di dalam jalan yang benar. Sebab saudara telah berada di dalam Kristus. Dan memiliki hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami telah memiliki kehidupan yang kekal. Lewat pengertian yang benar,
dalam Yesus Kristus, anakmu yang tunggal, yang adalah Allah dan Juru Selamat kami yang benar. Terpuji namamu Bapa, atas pemeliharaan yang Tuhan telah nyatakan kepada kami. Kiranya Engkau mengubah hati-hati orang yang selalu menolak anakmu, dan terus Engkau menguatkan kami, supaya kami semakin menunjukkan betapa kami sangat bersyukur telah diselamatkan. Terima doa dan pujian kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.